Perkenalkan, nama saya Risa Pirawati Guru Purba, NPM 222520048. Saya Indra Magasiaga dengan NPM 2225200009. Kami dari kelas 5 XI DB1 dengan mata kuliah Data Warehouse. Di sini saya akan melakukan ekstraksi transformation loading dengan menggunakan aplikasi Pentaho disertai dengan rekan saya. Di sini kami menggunakan aplikasi Pentaho di mana dengan aplikasi tambahan yaitu MySQL untuk database koneksinya. Lalu kami juga menggunakan Excel untuk melakukan transformasi datanya. Selanjutnya, kami akan melakukan proses untuk membuat file baru dengan cara kita klik file, new, baru ada transformation. Nah, di transformation ini kita cari aja Microsoft Excel. Nah, di sini udah ada di bagian inputnya, kita tinggal tarik aja. Di Microsoft Excel ini kita ubah step name-nya dengan data program. Lalu kita ubah spesifiknya dengan XLSX karena sesuai dengan file kita. Lalu kita browse, kita lihat penyimpanan datanya ada di mana di data warehouse. Kita ubah filenya XLX, baru kita buat data open. Selanjutnya kita add akan muncul di bagian selected files. Nah, lalu kita lihat apakah file tersebut sudah terbaca. Dari sini sudah terbaca, kita close aja, baru kita ke sheet. Di sheet kita get aja get set name, kita tekan dan kita oke. Nah, di start row ini kenapa kita akan buat sini 00? Alasannya karena di bagian data kita, nah di bagian data kita itu kita mengawalnya dengan angka 1. Jadi kita akan memulainya itu dengan angka setelah 0, atau kalau di dalam Excel disebut satunya sama dengan 0, 0, 1 dan selanjutnya. Lalu di kolomnya juga kita memulainya dengan angka 0 karena dia diawali dengan huruf A. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Pentaho. Setelah itu kita ke fields. Di fields ini kita tinggal put get fields. Nah, akan muncul sesuai ini. Baru kita preview rows. Oke. Nah, ini adalah data kita yang udah kita input dari Excel ke Pentaho. Nah, di sini kita bisa lihat pelanggan ID kita masih menggunakan string yang disertai dengan titik 1, titik 0 dan seterusnya. Oke, kita close aja ini. Kita okekan. Selanjutnya kita buat yang sama dengan data penjualan. Kita masukkan nama step name-nya, data penjualan, lalu pilih specific type-nya XLFX, baru kita browse, cari letak data kita ada di mana, jangan lupa buat file type-nya juga. Nah, di sini data penjualan kita pilih, kita open, lalu kita add-kan. Nah, akan muncul juga di sini, kita usahakan saja. Setelah dilihat, kita close, lalu kita kesit, lalu kita get set name, kita pindahkan. Jangan lupa untuk isi start row sama kolomnya. Lalu setelah kita isi, kita ke fields, lalu kita ke get fields. Akan muncul juga, kita preview aja untuk lihat hasil datanya seperti apa. Nah, ini hasil datanya di mana semua produk ID, pelanggan ID, kuantitas, harga itu menggunakan string yang dimana ada titik nolnya di belakang semua karena kita belum mengubah juga datanya. Oke, lalu kita close aja, kita okekan aja. Di sini data yang udah kita input dari Excel sudah ada di Pentaho. Selanjutnya kita akan melakukan di mana untuk mengubah data yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah itu kita akan mengubah datanya menjadi select value, masukkan ke dalam, lalu membuka data pelanggan dan klik satu kali. Di bagian value kita klik 2 kali, maka muncul tabel seperti ini. Select alter untuk menampilkan data-data kita, remove untuk hapus data kita, sedangkan metadata untuk menampilkan field di bagian data kita. Di sini kita akan mengubah step-nya, yaitu ubah tipe data. Lalu di bagian sini kita klik get fields, maka akan muncul data-data. Di bagian tipe kita isi dengan string. Bagian rank kita bebas untuk membuat berapa. Saya membuat 100.
bagian format pelanggan ID kita membuat format bentuk pagar tujuannya di tanggal lahir. Setelah itu kita pastikan begitu juga dengan data penjual kita hubungkan, lalu klik 2 kali sama seperti di data pelanggan tadi. Di bagian step name kita mengganti jadi ubah data penjual, lalu kita klik metadata, klik get fields. Di bagian tipe kita membuat string tipe datanya string, yang juga sama seperti tadi, status, bagian format. Di sini kita akan mengisi formatnya, dicari di bagian transaksi ID. Lalu format yang berbentuk pagar seperti ini. Kita melakukannya sampai tanggal transaksi. Lalu klik OK. Lalu di bagian ubah tipe data pelanggan kita klik kanan, klik di bagian review, quick launch, maka semua data kita telah muncul di sini. Maka setelah itu semua data kita telah terperbarui yang awalnya string menjadi integer. Lalu di sini kita close. Lalu juga di data penjual kita klik kanan, lalu preview, klik launch, maka di sini juga data kita telah muncul. Lalu kita close kan. Setelah itu kita cari nama string buka, lalu kita menghubungkan ubah tipe data pelanggan ke string lookup. Begitu juga dengan ubah data penjual kita hubungkan dan mengganti namanya dengan gabung data. Di bagian lookup step kita membuat ubah data penjual dan bagian field kita buat pelanggan ID. Begitu dengan lookup field. Di kolom bawah kita isi fieldnya dengan transaksi ID, lalu klik OK. Di bagian gabung kita klik kanan, lalu klik review, klik launch, maka di sini ditampilkan data kita yang telah berubah. Di sini telah bertambah data kita yaitu transaksi ID. Lalu klik close. Setelah kita melakukan penggabungan data, lalu kita mencari tabel output. Nah, di tabel output ini kita hubungkan antara gabung data dengan tabel output. Selanjutnya kita klik 2 kali. Di tabel output ini kita bisa mengganti nama tabel kita sesuai keinginan. Saya membuat tabel penjualan. Nah, untuk koneksinya di sini saya ingin menghubungkannya dengan database saya. Sebelumnya saya akan masuk ke lokal saya akan membuat database baru yang bernama data penjualan. Saya klik ini nih, saya belum punya tabel sama sekali. Saya kembali ke aplikasinya. Nah, di sini sudah muncul tabel database connection. Selanjutnya kita pilih tipe koneksi kita. Saya menggunakan MySQL. Nah, di MySQL ini kita isi hostname kita yaitu localhost ini yang saya gunakan. Lalu tadi nama database saya itu data penjualan sesuai dengan yang saya buat tadi.
tadi nama database saya. Selanjutnya untuk username-nya saya menggunakan root, lalu password saya kosongkan. Di sini coba kita tes dulu. Nah, di sini dia menyuruh kita untuk memberikan koneksi ke database. Nah, kita buat nama koneksi ke database kita, yaitu saya buat koneksi database penjualan. Lalu saya tes dan hasilnya sudah berhasil. Nah, oke, saya okekan aja. Selanjutnya di sini sudah muncul koneksi saya itu yang saya buat tadi. Baru untuk target tabelnya, yaitu untuk tabel yang akan ditampilkan ke dalam MySQL tadi, MySQL saya sendiri, saya akan membuat namanya tabel hasil. Nah, di sini saya simpan saja. Lalu saya akan mencoba untuk SQL-nya. Nah, di sini dia akan melakukan create tabel, di mana tabelnya itu yang bernama tabel hasil. Lalu dengan atribut-atribut yang sudah tertera di sini. Lalu selanjutnya kita eksekusi aja, kita lakukan oke aja. Lalu setelah itu kita close-kan aja. Ini kita oke-kan. Nah, setelah seperti ini, kita coba runkan dengan mengklik yang ini, yang di sebelah ini. Kita runkan, lalu kita klik yes. Nah, di sini kan dia lakukan save. Nah, sebelum kita melihat hasilnya, kita save terlebih dahulu. Terserah mau di mana, saya akan menyimpan di bagian data saya, yaitu udah saya buat di sini foldernya hasil Pintaro. Sini saya ganti namanya dengan hasil penjualan ETL. Nah, saya save. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya di PHP admin saya. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada tabel hasil. Nah, di sini sudah masuk semua hasil-hasil tabel yang sudah saya create tadi, serta dengan data-datanya. Oke, kita kembali ke sini. Itu saja dari kami untuk presentasi kami. Terima kasih.